Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas tentang fitur async dan await. Nah, yang kita pelajari ini adalah bagaimana sebuah kelas tidar bisa punya fungsi yang berjalan secara asinkronus. Jadi tidak mengunci UI, dan hasilnya nanti kita tampilkan di tampilan Flutter menggunakan fitur boulder. Kita buat folder baru di dalam libs, tambahkan file baru, student service ya, .dart. Nah, di sini kita akan membuat sebuah mini database. Jadi kita tidak connect ke database MySQL ataupun ke Firebase. Jadi kita punya sebuah database dengan list final. Kita punya list ya. Kita punya data string. Nah, itu data student. Isi namanya Budi, Cici, Andi, dan Dewi. Nah, setelah kita buat ini, di sini kita buat sebuah fitur. Kita akan menampilkan list data string. Nah, kita ingin menampilkan, jadi kita buat sebuah method student. Lakukan assign synchronous. Nah, fitur list string di sini fungsinya adalah akan menjanjikan selanjutnya akan menampilkan list string, tapi nanti setelah proses asinkronus kita jalankan atau setelah selesai. Nah, di sini kita buat simulasi ya. Async berarti kita tambahkan await. Async dan await ini, async kita buat di akhir deklarasi fungsi untuk mengizinkan kita menggunakan await. Jadi kita buat di akhir deklarasi fungsi student, nanti baru kita lakukan await. Nah, kita coba simulasi await. Kita menunggu selama 2 detik akan query ke database. Coba kita contohkan await feature. Jadi kita buat delay ya, kita buat delay, durasinya 2 detik. Setelah 2 detik baru kita return. Kita return tadi yang namanya student. Nah, jadi urutannya fungsi kita panggil, fungsi ini kita panggil, program kita tidak nge-freeze. Jadi ketika fiturnya sudah selesai, barulah nilai akan dikembalikan. Nilai ini akan dikembalikan. Nah, selanjutnya di bawah kita tambahkan fungsi untuk menambah mahasiswa ya. Kita buat feature, kita tambahkan add student, datanya dalam bentuk string, name, nama, lakukan asinkronus juga, lakukan await, kita kasih delay ya, kita kasih delay lagi, kasih delay, misalkan durasinya milisecond, 800 milisecond. Apa bedanya fitur void listing dengan fitur listing dengan fitur void? Nah, kalau fitur void berarti fungsi ini tetap sama-sama asinkronus ya, sama-sama asinkronus, tetapi void tidak mengembalikan nilai, dia hanya menjalankan proses. Menjalankan proses ini kita beri delay sekitar 800 sebagai simulasi untuk kita menambahkan data ke database. Di bawahnya kita buat if ya. Jika kalau nama yang kita kirim itu kosong atau kita tidak mau menambah data, kita akan melempar errornya, kita akan tampilkan dengan throw exception. Jadi kita bilang kalau nama tidak boleh kosong. Jadi kita atur supaya nama tidak boleh kosong. Kita tampilkan students, tambahkan berdasarkan nama. Jika kita tambahkan fungsi untuk mencari mahasiswa, feature string, kita akan mencari mahasiswa. Jadi kita buat ininya find student, kita buat dalam bentuk string berdasarkan keyword yang kita masukkan, dalam bentuk async synchronous. Kita set untuk delaynya juga, jadi kita kasih durasi ya, akan 3 second. Nah, fungsi ini nanti untuk mensimulasikan pencarian nama mahasiswa atas nama Budi, Cici, Andi, ataukah Dewi. Jadi kalau misalkan seandainya kita masukkan pencariannya Bu, maka dia akan menemukan yang namanya Budi. Sini kita kasih delay 1 detik sebagai simulasi itu pembacaan database. Nah, setelah itu kita akan tampilkan ya, kita akan tampilkan data dari student, dimana kita atur ya, kita atur di sini supaya tidak, jangan lupa tanda kurung ya. Nah, setelah kita buat ini, jadi kita ketika mencari data siswa atas nama Budi Cici, dia menghilangkan yang namanya ngecek huruf besar dan huruf kecil. Jadi walaupun kita tulis huruf kecil, nanti tetap kedeteksi yang
huruf B besar ya. Nah, selanjutnya kita buat if jika hasil akhirnya itu hasil akhir kosong ya, yang akan kita tampilkan adalah data tidak ditemukan misalnya. Lalu kita return result first, kita tampilkan. Nah, jadi result first ini sebagai mahasiswa pertama yang cocok dengan pencarian yang kita masukkan nanti ya. Itu yang akan kita kembalikan nilainya, akan kita atur. Jadi di dalam student service ini kita bisa melihat cara membuat fungsi sinkronus, karena ini sudah diajarkan juga sebelumnya menggunakan feature sinkronus, await, dan bagaimana fitur itu bisa berhasil mengembalikan data atau gagal melempar error. Jadi kita tambahkan untuk UI, kita tambahkan folder text, tambahkan file baru juga, nama kan student pack titik-dar. Pertama kita buat kelas stateful widget dengan nama student pack aja ya. Di dalam state-nya kita buat objek ya, kita buat objek student service dengan student service. Lalu kita tambahkan variable student feature ya, let feature string dan feature. Ini jangan lupa kita import student service ya. Student service. Nah, itu student service nya tidak terbaca karena kita lupa di sini ya, lupa di awal tambahkan kelas namanya student. Kita membuat kelas student service, jadi sini tadi lupa, kita copy ini ke dalam sini. Nah, ini sudah benar. Nah, setelah di override kita bikinkan juga untuk refresh lakukan set state, mana student feature kita tampilkan ulang ya, service. Nah, setelah jadi tombol refresh di app bar nanti kita tampilkan ada tombol refresh sebelah kanan judul, kita akan panggil yang namanya fetch student dan memasukkannya ke student feature. Jadi karena kita bungkus dalam set state, Flutter tahu bahwa state berubah dan akan memanggil yang namanya, jadi akan merefresh ulang dengan memanggil build ini, sehingga Future Builder akan menggunakan fitur yang baru, akan mereload, jadi akan reload kembali. Nah, setelah itu kita memanggil show dialog juga. Kita bikin show untuk searching dialog, bentuk dalam bentuk show dialog ya, show dialog, kita enter konteks builder dialog kontek, ini namanya dialog konteks. Nah, kita tampilkan text editing control ya, text editing control. Kita buat controller satu, itu nama text editing control, bentuknya text editing control. Jadi di sini kita memanggil show dialog, akan menampilkan sebuah dialog. Jadi kita akan bedakan dialog kontek dengan this konteks supaya jelas antara dialog kontek digunakan untuk mengatur, digunakan untuk mengontrol dialog, sedangkan this kontek atau kontek milik stack nanti digunakan untuk menampilkan snack bar atau di atas scaffold. Jadi kita buat sebuah dialog konteks ini. Itu kita lakukan return berupa alerts dialog, mana title, kita buat teks judul dialognya ya, kita buat judul teksnya misalkan cari mahasiswa. Kita atur dalam bentuk text field, controller juga. Setelah itu kita beri dekorasi. Tampilan ini mungkin kalian sudah ngerti ya. Ini bentuknya adalah input decoration. Nah, input decoration, nah, bentuk hint text ya, masukkan keyword nama. Decoration telah buat sebuah actionnya ada untuk text button, jadi di bawah text editing control ada nanti button, ada dua button ya, ada dua button cari dan batal. Kita buat untuk pertama, kita buat untuk kita tutup pop-up-nya, ini untuk menutup dialog. Setelah itu tombol batal ya, judul buttonnya kita beri batal. Nah, text button kedua untuk tombol cari. Tombol cari kita sesuaikan dulu ya, kita buat keyword sama dengan controller di text string. Setelah itu ketika kita cari, nanti navigator pop-up, navigator yang kita buat tadi, navigator dialog itu akan menutup terlebih dahulu. Setelah itu baru menampilkan keyword nanti ya, menampilkan keyword. Jadi di sini kita buat if jika keyword kosong, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah buat scaffold messenger ya, scaffold messenger tampilkan berdasarkan konteksnya.
tampilkan dalam bentuk snack bar. Di mana snack bar, cons snack bar. Nah, isinya apa? Ini dalam bentuk teks. Isinya keyword tidak boleh kosong. Jadi kita menampilkan keyword tidak boleh kosong. Jangan lupa kita kasih tanda koma ya. Lupa kita lakukan return. Setelah ini kita buat setelah itu jika keyword, jadi di sini try ya, try final result wait, ini kita buat untuk teksnya ya, untuk teks supaya tidak merah. Kita isi dulu teks. Button yang kedua itu namanya cari. Kita lakukan try catch. Ini catch ya, supaya rapi dulu. Untuk kita wait, kan sudah buat tadi service di atas, panggil untuk mencari data siswa dari keyword yang kita masukkan. Itu kita buat scaffold messenger. Kita tampilkan di konteks kan dalam bentuk snack bar ya, snack bar dengan isian teks. Jadi kita tampilkan ditemukan, misalkan siapa namanya pencarian tadi berdasarkan result yang kita buat ini. Nah, setelah itu kalau seandainya tidak ditemukan, seandainya error, maka kita tampilkan juga scaffold messenger konteks, tampilkan juga dalam snack bar. Di isinya adalah pesan errornya. Apa pesan errornya? Error. Di pesannya baru kita tampilkan di E ya. Kita kasih E ya. Jadi kita kasih judulnya E untuk yang error. Ini jangan lupa kita kasih koma, enter. Nah, setelah itu kita kasih ini titik koma. Setelah itu returnnya kita buat dalam bentuk scaffold. Jadi kita return scaffold. Kita buat app bar tampilan ya. Bisa kita buat app bar. Kita buat judul app barnya misalkan apa? Feature, async, dan wait. Jadi kita belajar tentang fitur async dan wait pada OOP. Kita kasih judul itu. Setelah itu kita lakukan action. Sini kita tampilkan dua icon button. Tampilkan satu icon button tadi ya. Kita ingin tampilkan satu icon button di samping judul. Enter. Kita on press, apa yang lakukan, dia akan merefresh. Refresh yang kita buat tadi di atas ini. Jadi fungsi ini kita buat untuk refresh. Setelah itu kita buat iconnya misalkan icons refresh. Kan bawaan dari Flutter. Kita buat body dalam feature builder. Ini kita enter. Fiturnya apa? Yang tadi kita buat di atas adalah student feature. Jawabannya feature builder. Nah, kita buat perumpamaan kalau datanya ada ya. Kita buat if else di sini nanti. Ini kita buat sebuah snapshot. Kita kasih tanda ya. Ini untuk loading. Kemarin sudah diajarkan if snapshot. Kita lihat connection state. Jika posisinya connection state itu waiting, itu menunggu, berarti kita tampilkan ya. Kita return dulu. Kita tampilkan di tengah ya, circular progress indicator ya. Ini kita tampilkan ketika dia menunggu akan menampilkan circular. Ini kita lupa menutup circular progress indicator. Setelah itu kita tambahkan untuk jika misalnya error, jadi kita bisa tambahkan di sini ya. Jika untuk posisi error ya, if snapshot is error, jika menampilkan data error, maka yang akan kita lakukan adalah tampilkan di tengah ya. Jadi kita tampilkan sebuah teks, tampilkan pesan errornya, pesan dari snapshot apa error yang terjadi pada aplikasi kita. Itu kita buat style, kita kasih warna kalau seandainya error, kita kasih cons text style. Buat text style kita kasih warna ya. Kasih kalau error kita kasih color red ya, supaya jelas apa error dari aplikasi kita. Setelah itu kita buat lagi di bawah kalau seandainya data kita itu tidak ada database kita. If kita cek ya, lakukan cek
Cek snapshot list data. Jika snapshot tidak menampilkan data atau datanya kosong, maka yang dilakukan adalah menampilkan ya, kita return, tampilkan di tengah-tengah. Apa kita tampilkan? Kita tampilkan tidak ada data. Kita tampilkan pesan dalam bentuk teks, tidak ada data. Nah, kalau seandainya sukses, kalau sukses ya, kasih di sini. Kalau datanya ada, maka yang akan ditampilkan kita buat final student jika ada di database kita. Nah, cek database ternyata ada, maka kita tampilkan dalam bentuk list view builder. Dalam bentuk list view builder. Nah, di sini kita hitung seperti biasa, hitung berapa banyak datanya ya. Data apa? Data students. Hitung berapa panjang datanya. Setelah itu builder, index. Sini kita return, kita tampilkan dalam list style. List stylenya kita set circle avatar ya, circle. Jadi kita kasih nomor, si penomoran berbentuk bulat, kecil, teks tampilkan adalah nomor ya, indeks ditambah, dia akan ditampilkan nomor 1, 2, 3, 4, berapa banyak data yang kita punya. Tuh kita buat title teks, dia ada dua ya, ada di sampingnya ada nomor berbentuk circle, di sampingnya lagi ada nama dari database mahasiswa tadi yang ada Budi Dewi, itu ditampilkan di samping circle avatar. Student, kita buat indeks tadi. Ini jangan lupa kita kasih koma, tampilkan di bawah kita buat satu floating action button. Mana floating action button ini untuk menampilkan metode kita tadi, metode apa? Show search dialog, untuk menampilkan searching kita. Nah, kita buat kecil sebuah icon ya, dalam bentuk icon, icons search. Itu dalam second search. Scaffold yang lupa kita kasih titik koma. Ini kita kasih koma. Nah, ini sudah selesai ya. Setelah itu kita mau tampilkan di main Dart. Kita hapus mana yang tidak penting. Kita tambahkan, kita import dulu ya. Kita import student pack Dart. Setelah itu baru kita tampilkan di sini. Kita buat title-nya terlebih dahulu. Title-nya PBO feature OP misalkan. Kita matikan. Debug kita matikan dulu, kita set false. Lalu baru kita tampilkan student packs ya. Nah, itu baru kita coba untuk lakukan running. Ini sudah jalan ya. Jadi ketika kita run, harusnya ini beberapa detik tampil circular progress indicator. Coba diperhatikan, ini cuma beberapa detik nunggu data yang ada tampilan untuk circular progress indicator. Nah, makanya ketika kita lihat pertama kali adalah loading tadi tengah layar, artinya apa? Feature kita itu masih dalam keadaan waiting. Jadi di sini tadi ya. Nah, di sini. Jadi masih loading. Jadi selama feature belum selesai, UI ini tidak diam saja, tapi menampilkan bahwa aplikasi sedang bekerja di background dengan menampilkan circular progress indikator. Nah, setelah 2 detik tadi, setelah kita set 2 detik tadi, baru tampil
nama Budi, Cici, Andi, dan Dewi. Nah, kita lihat sekarang. Nah, artinya apa? Fitur kita sudah berjalan dari snapshot hash data. Jadi kita sudah tampilkan data dalam bentuk list view builder. Jadi pertama-tama alurnya tadi kita lakukan fetch student. Jadi kita langsung panggil, tampilkan. Setelah itu ada circular progress indicator. Jadi fitur kita masih waiting. Ditampilkan tadi loading. Setelah itu fitur selesai, baru dia ngecek tadi yang namanya data kita. Cek apakah loading, apakah error, apakah tidak ada, atau apakah sukses. Nah, sekarang kita cobakan untuk tombol refresh. Nah, ini tombol refresh ada circular indikator. Nah, ketika tadi kita tekan, maka membuat feature baru lagi, karena kita memanggil yang namanya di sini tadi. Kita panggil yang namanya set stats. Nih, kita panggil lagi, kita tampilkan feature baru lagi. Makanya waktu diklik tadi, list akan menghilang. List akan menghilang dan kembali muncul loading progress indicator tadi. Artinya apa? Connection stats kembali ke waiting. Setelah feature selesai lagi, baru data kita munculkan. Jadi tombol refresh ini simulasi kita untuk meminta data ulang ke server atau database dengan cara yang tetap asinkronus. Sekarang coba kita klik untuk tombol searching. Nah, ini tombol searching ada cari mahasiswa. Kita memanggil yang namanya show search dialog. Fungsi ini untuk menampilkan alert dialog dengan text field yang kita punya text editing control. Kita mau cari apa, keywordnya apa. Misalkan pertama kita tidak isi apa-apa, coba kita cari. Kita tekan cari. Nah, keyword tidak boleh kosong. Dia akan menampilkan pesan yang ini. Jadi kalau keywordnya kosong, akan menampilkan pesan keyword tidak boleh kosong. Nah, setelah itu coba kita ulang lagi. Kita buat nama, misalkan kita cari namanya An. Coba kita cari, tampil tidak. Nah, ditemukan yang namanya kita tulis tadi huruf A dan N, menampilkan namanya Andi. Jadi ditemukan atas nama Andi. Yang ketiga, kita coba dengan keyword yang tidak ditemukan. Misalkan apa? Kan M, U. Coba kita cari. Maka apa yang akan ditampilkan? Nah, akan menampilkan error. Error apa? Data tidak ditemukan. Di sini ya, errornya apa? Data tidak ditemukan. Nah, itulah tadi percobaan kita menggunakan fitur sync dan await. Jadi sync dan await ini harus jalan bersama-sama. Jadi bekerja secara berdampingan. Jadi bagaimana menangani error? Kita tadi sudah gunakan yang namanya try and catch. Jadi memberikan umpan atau pesan lewat snack bar. Jadi dengan begitu aplikasi yang kita bangun tidak akan loading atau menunggu apa yang harus dilakukan. Jadi tetap menampilkan pesan error. Nah, kita juga tadi sudah membuat fitur pencarian untuk dialog agar kita bisa melihat sync dan await bekerja secara nyata tadi ya. Jadi intinya hari ini kita sudah melihat keseluruhan. Jadi secara keseluruhan bagaimana asinkronus di Flutter dalam bentuk yang sederhana. Jadi secara nyatanya memang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa mencoba bagaimana di UI-nya itu kita lakukan. Di konsep ini tentunya akan kita temui di berbagai project yang sudah connect dengan database. Misalkan memanggil API, mengakses Firebase, membaca file, atau berinteraksi dengan database. Pahami alur ini alur yang sederhana. Kita bisa jadi ini sebagai fondasi untuk membuat Flutter kita menjadi lebih lengkap dan kompleks. Jadi silahkan dipelajari, semoga materi hari ini itu bermanfaat dan bisa kita praktikkan konsepnya. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.